Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat rahmat Allah berjumpa lagi di channel YouTube Ustadz Ahmad Sukaidi alias Ustadz Aspas. Pada kesempatan yang mulia ini, Aspas akan menyampaikan sebuah kisah Sa'id bin Jubair singa tunduk kepadanya. Pendeta masuk Islam, tapi Al-Hajjaj justru membunuhnya bagian yang pertama. Aun bin Abi Syiddad berkata, aku mendengar berita bahwa setelah kabar Sa'id bin Jubair sampai ke telinga Al-Hajjaj bin Yusuf, ia mengutus seorang komandan dari penduduk Syam disertai 20 orang pengawal untuk menangkap Sa'id. Ketika mereka tengah mencarinya, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pendeta yang tinggal di sebuah biara. Mereka menanyakan keberadaan Sa'id kepada pendeta tersebut. Pendeta meminta, coba kalian sebutkan ciri-ciri orang itu. Setelah disebutkan ciri-cirinya, pendeta tersebut menunjukkan tempat Sa'id. Setelah itu mereka pergi ke tempat yang telah ditunjukkan sang pendeta tadi dan mereka mendapati Sa'id sedang bersujud. Maka mereka mendekatinya dan mengucapkan salam kepadanya. Sa'id bangun dari sujud untuk menyelesaikan sholatnya, kemudian menjawab salam mereka. Mereka berkata, kami adalah utusan Al-Hajjaj, maka penuhilah panggilannya. Maka Sa'id membaca tahmid, memanjatkan puji syukur kepada Allah dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berjalan dalam pengawalan mereka sampai tiba di biara sang pendeta. Sang pendeta berkata, segeralah kalian naik ke atas biara sebelum malam datang, sebab seekor singa jantan dan betina biasa berkeliaran di sekitar biara ini. Mereka pun mengikuti perintah sang pendeta. Adapun Sa'id, dia enggan masuk biara. Para pengawal berkata, pasti kamu ingin melarikan diri ya? Sa'id menjawab, tidak, hanya saja saya tidak akan pernah memasuki orang musyrik. Mereka berkata, kami tidak mungkin membiarkanmu, nanti kamu dimakan singa sehingga kamu mati. Sa'id menjawab, tidak mengapa, Allah senantiasa menyertaiku, dialah zat yang akan menghindarkanku dari serangan, bahkan akan menjadikan singa itu sebagai pelindung di sekelilingku dari segala keburukan, insya Allah. Pengawal bertanya, apakah kamu seorang nabi? Sa'id menjawab, aku bukan seorang nabi, aku hanyalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah, manusia yang biasa berbuat salah dan dosa. Sa'id berkata, aku berjanji demi Allah yang maha agung, yang tidak ada sekutu baginya, insya Allah aku tidak akan meninggalkan tempat ini hingga pagi hari. Pendeta itu berkata kepada para pengawal, naiklah kalian dan pasanglah tali panah kalian untuk bersiap mengusir binatang buas dari seorang hamba yang saleh ini. Setelah naik, mereka pun memasang tali panah. Tiba-tiba singa betina datang dan mendekati Sa'id, menggaruk-garukan dan menggosokkan tubuhnya ke tubuh Sa'id. Kemudian duduk di dekatnya. Kemudian singa jantan pun datang dan melakukan sebagaimana yang dilakukan singa betina tadi. Ketika pendeta menyaksikan kejadian ini dan para utusan telah turun dari atas pada keesokan harinya, sang pendeta bertanya kepada Sa'id tentang ajaran dan sunnah Rasulullah yang dipegangnya. Sa'id pun menerangkan secara terperinci hingga akhirnya sang pendeta itu masuk Islam. Kemudian komandan dan para pengawal membawa Sa'id untuk berpamitan. Mereka berkata kepada Sa'id, kami telah bersumpah setia kepada Al-Hajjaj dan kami tidak bisa melepaskan Anda sebelum Anda dibawa ke persidangan. Sa'id menjawab, laksanakan apa yang diperintahkan kepada kalian. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak keputusan Allah. Mereka membawa Sa'id hingga tiba di Wasit. Setelah sampai, Sa'id berkata, aku yakin sebentar lagi ajalku tiba dan masa jatah hidupku telah habis. Malam ini berilah aku kesempatan untuk menyambut kematian dan bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Di antara mereka ada yang berkata, biarkan aku yang menjamin, insya Allah akan aku serahkan dia kepada kalian. Ketika mereka mengunjung Sa'id, mereka menyaksikan air mata mengalir dari kedua mata Sa'id. Rambutnya yang kusut, wajahnya pucat,
Sejak mereka menangkapnya, Sa'id tidak pernah mau makan ataupun minum, juga tidak pernah tertawa. Mereka bertanya, entah bagaimana kami mendapati musibah ini karenamu. Maafkanlah kami kelak di hari mahsyar. Lalu mereka meninggalkan Sa'id. Kemudian Sa'id mandi, keramas dan mencuci bajunya. Ayolah, bagian yang pertama Sa'id bin Jubair telah selesai. Jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Semoga menjadi amal yang saleh untuk bekal di akhirat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.